Oke, kala itu nih di ending chapter 1056, Eustace Kapten Kid mengatakan hal seperti ini kepada Luffy. Sialan, kalian para Yonko membuatku sangat jengkel. Tapi yang paling membuatku jengkel adalah orang ini, sang badut bombastis Kapten Buggy yang 8 Agustus kemarin itu dia habis ulang tahun. Nah, bersama dengan kelompok terbaru yang dipimpinnya, Buggy sekarang ini tentu sudah sangat kaya nih, karena mampu melakukan banyak hal, bahkan berani-beraninya memburu para angkatan laut. Seorang Luffy dan Zoro saja bahkan tak habis pikir bagaimana orang sekuat krokodil itu dan juga Takanomi menjadi anak buahnya. Zoro sendiri khususnya heran kenapa gurunya mau melakukan hal itu. Nah, Toro sendiri juga beranggapan kalau dia mampu memimpin pasukan seperti ini, maka tak heran dia benar-benar pantas menjadi seorang Yonko dunia baru. Pertanyaan sekarang ini, apa yang akan terjadi selanjutnya nih di titik nadir Wano Kuni ini yang sudah selesai, dan bagaimana nasib angkatan laut yang sedang diincar Buggy itu? Apakah benar Garp dan Sengoku harus turun gunung membantu Akainu karena kekacauan yang ia buat itu? Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai prediksi kelanjutan One Piece serta kekacauan para admiral dan wakil admiral di markas besar angkatan laut karena diburu oleh Kapten Buggy. Oke, biar nggak salah bersawi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, apa kalian ingat nih beberapa perkataan dari si badut hidung merah ini dahulu? Persiapkan diri kalian untuk merasakan teror dari bajak laut yang hebat, Kapten Buggy. Lihatlah semuanya, beberapa tahun lagi mungkin aku akan menjadi seorang Yonko. Pedang benar-benar tidak bekerja padaku, tetapi tetap mengesankan. Kita bisa mengalahkan angkatan laut jika kita menyatukan kekuatan ini. Dan jika sudah waktunya, aku yakin akan terjadi keajaiban. Dan boom, sekarang ini adalah eranya Buggy. Dia sekarang bukan hanya bajak laut yang hebat dengan caranya sendiri, melainkan sudah seorang kaisar Yonko. Bahkan dia memiliki pendekar pedang nomor 1 Dracul Mihawk yang berada di sampingnya bersama dengan Silk Crocodile. Sekarang nih pun bersama Crossguil mereka mengejar para angkatan laut yang sudah diberikan bounty-nya sendiri. Dan keajaiban ini sudah membuat pihak marinir goyah nih dan gregetan dengan semua kekacauan yang ditimbulkan oleh Kapten Buggy. Meskipun Luffy berteriak meyakinkan Kid dan juga Law jika orang itu sangat bodoh, tapi Eustace Kid sendiri memiliki pandangan lain. Apapun kelihatannya itu, Crossguil miliknya itu yang menerbitkan angkatan laut cukup mengesankan. Karena sekarang anjing-anjing marinir itu juga harus waspada, pemburu sekarang berubah menjadi buronan. Mulai dari sekarang, karena ini semua kedengarannya dunia benar-benar akan berubah drastis. Selagi kita berada di negeri terisolasi Wano Kuni ini, semuanya telah sangat berubah. Nah, dari sini nih kita akan mencoba breakdown prediksi dari informasi yang sedikit tergambarkan dari One Piece chapter-chapter selanjutnya, dan tak terkecuali aksi dari Kapten Buggy. Dunia yang kacau di mana Luffy dan para krunya melanjutkan perjalanan mereka, tetapi angkatan laut sedang benar-benar bersiap nih karena mereka memiliki masalah besar di era ini. Jadi kita beralih ke markas besar angkatan laut dahulu nih. Di sana kemungkinan sedang terjadi rapat besar, orang seperti Kizaru, Akainu serta para anggota lain sedang membicarakan organisasi Buggy yang memberikan mereka bounty sementara ini. Dan ini akan membuat mereka akan diburu pula nih oleh para penjahat. Itulah kenapa mereka begitu kesal dan ingin segera membereskan Kapten Buggy. Namun mereka juga harus sadar dan matang mempertimbangkan karena dalam kelompok Buggy ada dua orang berpengalaman nih, Crocodile dan juga Takanomi. Masih teka-teki sebenarnya siapakah dalang dan otak di balik Crossguil sendiri. Tapi kita sendiri itu juga agak sedikit beranggapan jika orang yang memimpinnya itu bukanlah Buggy tetapi Crocodile. Mungkin next time akan kita bikinkan breakdownnya nih. Nah, dalam chapter terbaru nanti sepertinya akan terungkap bounty para Vice Admiral yang sedang diincar oleh Buggy sendiri. Jika dimulai dari Vice Admiral, maka beberapa nama populer seperti Momonga dan yang lainnya akan masuk dari daftar Buggy. Dan mungkin bisa jadi Monkey D. Garp juga masuk dalam daftar tertinggi bounty Vice Admiral. Bisa saja mereka memberikannya 1 miliar berry. Sementara itu bounty untuk para Admiral seperti Kizaru, Fujitora dan juga Ryokugyu akan berkisar sekitar 1 miliar berry lebih nih.
Sementara yang tertinggi Akainu bisa mendapatkan 2 miliar berry atau bahkan lebih. Nah, di sini nanti kemungkinan ketika rapat sedang berlangsung, Aramaki Green Bull sang admiral itu juga sudah tiba dari Wano Kuni ini, dan ia membicarakan bajak laut yang menggagalkan misinya itu adalah Akagami Sang beserta para krunya. Nah, jika semua hal yang sudah berkumpul di sana, Akainu pasti akan memutuskan jika merasa harus menganalisis peta kekacauan ini dan menganggap penyebabnya adalah ulah para Yonko. Itulah kenapa Akainu mungkin menggambarkan Yonko mana dahulu yang akan dibereskan, termasuk pihak revolusioner. Pertama, kalau menganalisa Akagami. Nah, kubu angkatan laut pasti sudah menilai anggota kelompok Yonko ini begitu superior nih, dan paling mengkhawatirkan jika melakukan pertempuran. Mereka beranggotakan sekuat yang merata, dan ketambahan Sang sendiri sudah menunjukkan eksistensi haki powerfulnya itu kepada Aramaki. Mereka pasti juga berpikiran jika Akagami masih memiliki kru inti rahasia yang mereka sendiri belum mengetahui kekuatannya. Jadi pilihan terburuk jika mulainya dengan melawan Akagami. Tapi kalau mau mencobanya harus dengan kekuatan penuh dan dengan puluhan armada sih tentunya. Kedua, analisa dengan Kurohige. Mereka pasti tahu nih, mereka memiliki setidaknya 10 komandan tempur, dan mereka juga tahu pula salah satu anggota mereka adalah rekan lama angkatan laut Kuzan no Aokiji. Dibandingkan dengan Sang, sepertinya anggota mereka itu malah lebih barbar lagi. Masih ada nama Zilio of the Rain dan juga beberapa anggota jebolan Impel Down. Sama seperti Sang nih, ini cukup buruk jika angkatan laut ingin bertarung menghadapinya. Tapi jika penasaran pula, maka ini harus membutuhkan berbagai armada tempur nih. Ketiga adalah analisis melawan Mugiwara. Nah, mereka sekarang tengah naik daun tentunya. Bahkan Luffy sendiri sudah bisa masuk ke tahap awakening Nika buah iblisnya sendiri. Dari semua armada, Luffy juga mendapati tambahan dari para samurai. Meskipun tidak sebarbar Akagami dan Kurohige nih, tetapi menghadapi Luffy yang sekarang itu bukanlah pilihan yang bijak. Apalagi mereka sudah membuktikan kekuatan dan menumbangkan seorang Yonko sekelas Kaido. Pasti mereka juga sudah tahu jika ada tambahan kekuatan dari Mugiwara Pirates dengan prediksi yang bernama Yamato yang mirip Kaido kekuatannya itu menjadi bagian dari kelompok Mugiwara berdasarkan informasi dari agen CP0. Nah, akan sangat mengkhawatirkan sih kalau melawan kru Mugiwara sekarang ini. Dan terakhir ini adalah analisis untuk para kru Kapten Bagi. Nah, dari keempat Yonko inilah yang mungkin dibicarakan lebih serius kepada anggota lainnya jika kelompok organisasi Yonko Bagi yang paling mengacaukan dan mengganggu pikiran angkatan laut. Karena kelompok ini yang mulai menyalakan api peperangan dengan angkatan laut dengan cara memberikan bounty kepada Vice Admiral, Admiral, dan juga Fleet Admiral. Jika menelisik dari anggota Bagi memiliki banyak pasukan yang begitu loyal padanya nih. Bahkan beberapa di antaranya adalah para mantan tahanan Impel Down. Mereka benar-benar mempertimbangkan ancaman itu dari Crocodile dan juga Takanome yang sangat kuat dan berpengalaman sebagai duo dinamit dalam kelompok Bagi yang siap meledak itu. Tetapi dari semua Yonko, inilah target yang bisa mereka coba terlebih dahulu. Nah, selain keempat ancaman itu, sebenarnya angkatan laut itu juga masih terus mempertimbangkan akan melakukan serangan balik nih kepada para pihak revolusioner, apalagi dengan yang sudah dibuat oleh Sabo kepada para otoritas angkatan laut. Itulah alasan yang juga masuk dalam perundingan besar itu. Tetapi sesuai dengan dugaan semua orang, pasti beberapa pihak angkatan laut juga akan bertanya-tanya nih, apakah benar angkatan laut akan sanggup menghadapi mereka? Di sanalah Akainu yang absolut itu pasti menjawab bahwa mereka pasti mampu melakukannya. Di sini ada kemungkinan bahwa para veteran itu seperti Gab dan juga Sengo pun juga akan turun gunung membantu memberikan kekuatan tempur jika itu dibutuhkan. Karena eranya sekarang sudah benar-benar kacau nih. Mereka akan siap kembali ke medan tempur jika hal-hal tersebut memang memungkinkan terjadi. Meskipun sudah terlihat tua nih, tetapi track record Gab dan juga Sengoku itu adalah sebuah legenda yang menakutkan bahkan untuk bajak laut tangguh sekalipun. Mereka akan terbantu dengan adanya para veteran itu. Inilah yang mungkin membuat para angkatan laut akan bersemangat lagi nih dengan kembalinya Gab dan juga Sengoku. Nah, dari semua itu mungkin prediksi ke depan juga akan mengarah perjalanan Mugiwara Pirate sendiri yang kemungkinan akan mendapatkan hambatan sebentar sebelum mereka melanjutkan petualangan itu. Momonosuke dan juga Kinemon yang tak sempat dipamiti itu, mereka akan terbang dengan naga Momo yang pink itu dan menemukan Luffy dan para krunya untuk terjadi sentimental momen perpisahan. Sementara di sisi lain, Yamato yang semua orang khawatir jika ia tidak jadi bergabung dengan Mugiwara, sepertinya dia akan melompat jauh dari atap itu dan berlari ke pelabuhan Tokage, hanya untuk menanyakan secara langsung pada Luffy jika ia ingin benar-benar bergabung dan menjadikan petualangan pertamanya sebagai role modelnya seperti halnya Kozuki Oden di masa lalu. Nah, kami malah berpikir bahwa perkataan Torao kemarin itu ada benarnya sebagai clue dari Oda Sensei.
Mugiwara, jika kalian ingin pergi setidaknya pilihlah hari lain. Aliansi kita sudah selesai dan mulai dari sini kita rival lagi. Ya meskipun tiganya itu harus cekcok nih menentukan rute, tapi inilah yang membuat Momonosuke, Kinemon dan Yamato akan bisa bertemu dengan Luffy karena mereka memiliki waktu lebih karena kaptennya yang sedang cekcok khususnya bersama dengan Jagi Eustace Captain Kid. Menurut kalian bayangkan seperti apa nih akan terjadi pada proses penerimaan Yamato nanti, dan apakah jika Yamato bergabung orang ini akan menjadi pembongkar jika kapal Thousand Sunny ada penyusup yang akhirnya mendapatkan informasi Pluton sendiri. Bahkan jadi pulau manusia ikan dia juga sudah mendapatkan informasi tentang Poseidon. Nah kini di Wano ini ia ingin memberikan info itu kepada seseorang yang dia kenal nih. Apakah dia anggota Kurohige atau agen rahasia dari Kapten Buggy? Siapa tahu nih dengan kedatangan Yamato nanti dia membuka kedok dari Karibo sendiri. Who knows? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai prediksi One Piece ke depannya serta kekacauan dari pihak Angkatan Laut karena ulah organisasi Cross Guild milik Kapten Buggy. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TDR TV and we'll be come back.